Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vidya Suciuliani dengan NIM 2406547. Di sini saya akan memaparkan tentang esai yang telah saya buat dengan judul Self-Validation di Era Digital Mencari Arti Diri di Tengah Arus Media Sosial. Sekarang ini kita sudah tidak asing dengan yang namanya media sosial. Nah, lewat media sosial kita bisa berbagi informasi, berinteraksi, dan juga mengekspresikan diri seperti saya saat ini. Lewat media sosial ternyata ada fenomena yang bernama self-validation atau validasi diri, yaitu di mana kebutuhan seseorang untuk mendapatkan suatu pengakuan dari orang lain. Misalnya, ketika seseorang mengunggah sesuatu dan merasa senang karena memiliki banyak disukai, komentari, dan juga banyak pengikut. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Ketika suatu saat komentar atau respon seseorang itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, hal ini bisa memicu terjadinya suatu kesehatan mental atau permasalahan mental seperti cemas, merasa rendah diri, ataupun khawatir dengan pandangan orang lain. Nah, apalagi di media sosial, apa yang kita lihat itu terlihat lebih sempurna semuanya, tampak sempurna. Pada kenyataannya, belum tentu di media sosial itu kita hanya melihat covernya saja, luarnya saja, dalamnya kita belum tahu apa yang dialami seseorang tersebut, alias apa yang kita lihat di media sosial itu belum tentu di kehidupan nyata benar-benar terjadi. Tak hanya dampaknya, saya juga membahas tentang peran bahasa dalam proses validasi diri. Bahasa dalam media sosial bukan sekedar kata-kata, tetapi tentang bagaimana seseorang menunjukkan dan mengekspresikan dirinya melalui caption, komentar, status, bahkan pesan. Pemilihan kata dan gaya penulisan seseorang itu dapat memperlihatkan citra yang ingin ditunjukkan seseorang tersebut di media sosial. Jangan sampai terjadinya suatu fenomena oversharing atau membagikan cerita pribadi yang secara berlebihan hanya untuk mendapatkan perhatian, simpati, atau bahkan pengakuan dari orang lain. Agar tidak menjadi orang yang haus validasi, saya memiliki 4 saran atau upaya untuk mencegah hal tersebut. Yang pertama, belajar mengenal dan memahami diri tanpa harus bergantung pada penilaian orang lain. Yang kedua, tidak membandingkan diri dengan apa yang dilihat di media sosial. Yang ketiga, bijak dalam melihat atau menonton konten dan bijak dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah bersikap pada diri sendiri ketika mengalami masalah atau kegagalan, karena sejatinya mengumbar permasalahan atau mencari pengakuan dan simpati dari orang lain dengan cara yang berlebihan itu sangat tidak baik. Sebagai kesimpulan, kebahagiaan dan rasa percaya diri tentunya berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari like atau komentar yang ada di media sosial. Media sosial seharusnya menjadi sarana positif, bukan hanya untuk sekedar mencari simpati atau pengakuan dari orang lain untuk mencari nilai diri semata.